Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, izin perkenalkan diri. Nama saya Thalita Sahda Hidayat, NIM 2128079. Di sini saya akan membaca dan merangkum buku hasil karya Ibu Dewi. Ada bab 1 yang berisi tentang proses keperawatan. Proses keperawatan adalah metode perorganisasian yang sistematis dalam berfokus pada identifikasi dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada manfaat proses keperawatan. Di antaranya mengidentifikasi masalah aktual, perawat dapat merancang asuhan keperawatan, memberikan kepuasan bagi perawat dan pasien, memberikan kerangka kerja bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan, dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan perawat dalam merawat pasien. Selanjutnya ada karakteristik proses keperawatan. Di antaranya ada merupakan lingkup keperawatan yang legal, sistematis, berbasis pengetahuan, berdasarkan perencanaan, berpusat pada pasien, berorientasi pada tujuan, dinamis, berkelanjutan. Selanjutnya ada tahap proses keperawatan. Ada siklus 5 tahap, diantaranya ada pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada pengkajian keperawatan. Merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan, di mana data-data pasien dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan. Selanjutnya ada tujuan pengkajian keperawatan. Selanjutnya ada jenis data, diantaranya itu ada data objektif dan data subjektif. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini mencakup observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnosis, dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada analisa data. Langkah-langkah dalam melakukan analisa ada mengenali data penting, memvalidasi observasi, mengenali pola dan pengelompokan, mengidentifikasi kekuatan dan masalah, mencapai kesimpulan. Diagnosis keperawatan adalah pernyataan yang jelas mengenai status kesehatan atau masalah aktual. Tujuan diagnosis keperawatan ada memberikan standar penggunaan istilah dan merujuk kepada permasalahan pasien. Yang kedua ada meningkatkan ketepatan penentuan kriteria hasil sehingga intervensi yang diberikan kepada pasien dapat optimal sesuai dengan masalah yang dialami pasien. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Komponen diagnosis keperawatan itu ada problem, etiologi, dan simptom. Selanjutnya ada pengelompokan diagnosis keperawatan. Diagnosa keperawatan dapat dikelompokkan berdasarkan status kesehatan pasien. Yang pertama ada diagnosis aktual, diagnosis resiko, diagnosis kemungkinan, diagnosis sindrom, dan diagnosis wellness. Perencanaan keperawatan itu ada beberapa tahapan, diantaranya menetapkan prioritas, menentukan tujuan, menentukan kriteria hasil, merumuskan intervensi dan aktivitas keperawatan. Selanjutnya ada bab 2 yang berisi tentang persiapan pemeriksaan dan anamnesis kesehatan. Pengertian anamnesis itu menurut Redhono 2012, anamnesis atau anamnesa adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga pasien dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Anamnesis adalah suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan komunikasi, percakapan antar seorang pemeriksa dengan pasien secara langsung atau tidak langsung melalui orang lain. Jenis anamnesis ada autoanamnesis yang berasal dari penderita sendiri. Yang kedua ada alloanamnesis atau heteroanamnesis, adalah kegiatan wawancara secara tidak langsung atau dilakukan wawancara atau tanya jawab pada keluarga pasien atau yang mengetahui tentang pasien. Selanjutnya ada tujuan anamnesis. Berikut merupakan tujuan anamnesis kesehatan menurut Zain 2012. Yang pertama, mendapatkan data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien.
Yang kedua, membantu menegakkan diagnosa sementara. Yang ketiga, ada menetapkan diagnosa banding. Yang keempat, ada membangun hubungan yang baik antar seorang pemeriksa dan pasiennya. Selanjutnya ada tantangan dalam anamnesis. Beberapa keadaan yang diacap ditemukan menurut Zen 2012, yaitu ada pasien tertutup, pasien yang terlalu banyak keluhan, hambatan bahasa dan atau intelektual, pasien mengidap penyakit jiwa, terus selanjutnya ada melakukan anamnesis kesehatan. Ada persiapan untuk anamnesis. Cara melakukan anamnesis. Dalam melakukan anamnesis ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemeriksa, antara lain yaitu ada kepercayaan pasien, tempat dan suasana, penampilan pemeriksa, periksa kartu status pasien, agar pasien terbuka, gunakan bahasa atau istilah yang umum, buat catatan, perhatikan pasiennya, gunakan metode yang sistematis. Selanjutnya ada pelaksanaan anamnesis kesehatan, yaitu mempersiapkan lingkungan, komunikasi, dan persetujuan, yaitu ada proses anamnesis. Ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti ketika mengumpulkan informasi dan pasien, yaitu ada perkenalan, urutan dan struktur, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan klarifikasi. Selanjutnya ada anamnesis, yaitu ada pengaduan yang diajukan, riwayat medis masa lalu, kesehatan mental, riwayat pengobatan, riwayat keluarga, riwayat sosial, alkohol, merokok, riwayat seksual, riwayat pekerjaan, penyelidikan sistematik. Terus selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada bab 3, yaitu kondisi umum. Prinsip pemeriksaan keadaan umum meliputi pengamatan secara umum pasien, meliputi tinggi badan pasien, perawakan dan perkembangan seksualnya, menanyakan berat badan pasien, memperhatikan postur tubuh, aktivitas motorik, serta cara berjalan kerapihan. Di sini ada tingkat kesadarannya, yaitu ada pemeriksaan dasar, pemeriksaan fisik umum, terus selanjutnya ada penilaian keadaan umum. Penilaian keadaan umum pasien dapat membuat penilaian umum berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama pertemuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menilai keadaan umum, menilai tingkat kesadaran. Selanjutnya ada tanda-tanda di stres. Selanjutnya ada warna kulit dan lesi yang nyata. Terus ada pakaian, kerapian dan higiene perorangan. Selanjutnya ada ekspresi wajah, bau badan dan nafas, postur dan gaya berjalan dan aktivitas motorik. Selanjutnya ada tinggi dan bentuk tubuh, dan selanjutnya ada berat badan. Selanjutnya ada mengukur indeks massa tubuh, lingkar panjang. Selanjutnya ada bab 4 itu pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuan dari pengkajian adalah menetapkan dasar data tentang kebutuhan, masalah kesehatan, pengalaman yang berkait, dan praktik kesehatan, tujuan, nilai, dan gaya hidup yang dilakukan klien.
Selanjutnya ada suhu tubuh. Suhu tubuh itu pengukuran suhu tubuh merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi metabolisme dalam tubuh, di mana tubuh menghasilkan panas secara kimiawi melalui metabolisme darah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi panas, antara lain laju metabolisme basal, aktivitas otot, sekresi tiroksin, stimulasi epinefrin, dan demam. Selanjutnya ada pembuangan atau pengeluaran panas dapat terjadi melalui berbagai proses, diantaranya ada radiasi, konveksi, vaporisasi, evaporasi, dan konduksi. Selanjutnya ada perubahan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh yang utama pada tubuh ada dua jenis, yaitu ada hipertermia dan yang selanjutnya ada hipotermia. Selanjutnya ada mengkaji suhu tubuh. Lokasi pengukuran suhu intermiten diantaranya adalah oral, rektum atau anus, aksila, membran timpani, dan arteri femoralis. Selanjutnya ada alat pengukur suhu tubuh itu ada termometer elektronik, termometer sekali pakai, dan termometer kaca. Rentang suhu tubuh merupakan tanda vital yang kompleks serta non-linear dan dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, denyut nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan dari proses pemompaan jantung. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nadi, yaitu ada perawat harus mempertimbangkan beberapa faktor saat mengkaji denyut nadi, antara lain usia, jenis kelamin, olahraga, demam, medikasi, hipovolemia, stres, perubahan posisi, dan patologi. Mengkaji nadi itu, tempat nadi itu pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan di arteri apapun, tetap biasanya akan diperiksa di arteri karotis dan radialis karena kemudahannya untuk dipalpasi. Lokasi denyut nadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada temporal, kedua karotid, ketiga aplikal, keempat brachial, kelima radial, keenam ulnar, ketujuh femoral, kedelapan poplitea, kesembilan tibia posterior. Selanjutnya ada karakteristik denyut. Yang pertama ada frekuensi, irama, kekuatan, dan ekualitas. Selanjutnya ada pernapasan. Pertahanan hidup manusia bergantung pada kemampuan oksigen atau O2 untuk mencapai sel tubuh dan untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari sel. Mekanisme pengaturan pernapasan. Bernapas adalah proses yang pasif yang diatur oleh pusat pernapasan pada batang atau otak yang mengatur kontrol involunter pernapasan. Selanjutnya ada sejumlah faktor dapat mempengaruhi karakteristik pernapasan, yaitu ada olahraga, nyeri akut, kegelisahan, merokok, posisi tubuh. Selanjutnya ada pengobatan. Selanjutnya ada cedera neurologis. Selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah menggambarkan interrelasi dari curah jantung, tahanan vaskuler, perifер, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Ada curah jantung. Tekanan darah dapat sangat dipengaruhi oleh curah jantung saat volume pada ruang tertutup mengalami pertambahan. Selanjutnya ada tahanan. Maaf Ibu, sudah selesai.
Maaf sebelumnya jika banyak kekurangan, kesalahan atau ketidaktepatan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.